Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Iya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak bertemu kembali kita dengan pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana materi kita pada hari ini adalah beriman kepada Rasulullah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, apakah ada yang tahu apa itu pengertian beriman kepada Rasulullah? Boleh angkat tangan? Iya, betul. Bahwasanya pengertian beriman kepada Rasulullah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu menciptakan utusan yang kita sebut para rasul, dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawakan tanpa keraguan sedikit pun. Artinya anak-anak, bahwasanya kita yakin, percaya bahwasanya Rasul itu memang benar-benar ada, bahwasanya Rasul itu adalah manusia ciptaan Allah yang diberikan wahyu kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian hukum beriman kepada Rasulullah itu adalah wajib ya anak-anak. Jadi tidak ada alasan bahwasanya kita tidak percaya kepada Rasulullah. Sesuai dengan arti dari pengertian tadi, bahwasanya beriman itu adalah kita sudah yakin, artinya kita sudah percaya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mengimani kepada Rasul? Yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan. Artinya kita wajib mengimani dan meyakini semua Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita wajib mengikuti ajaran-ajarannya. Artinya kita wajib mengikuti ajaran para nabi dan Rasul, karena yang mereka sampaikan itu adalah ajaran yang berasal dari Allah, seperti itu. Nah, sekarang ada banyak nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu berjumlah 25 orang. Yang pertama itu adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Suaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka ini adalah nama-nama dan sifat-sifat Rasul Allah yang wajib kita ketahui, yaitu berjumlah 25 nabi. Kemudian di sini juga ada nama-nama dan sifat Rasulullah. Yang pertama itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama adalah Siddiq, yaitu yang berarti benar dan jujur. Yang kedua itu adalah amanah, berarti dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Dan yang keempat itu adalah fatonah, artinya cerdas. Nah, sifat wajib bagi Rasul ini artinya yang sudah tertanam pada diri Rasulullah. Artinya Rasul ini tidak mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Artinya Rasul ini selalu setiap dalam perkataannya itu benar, jujur, tidak pernah berbohong. Apabila berkata selalu dipercaya. Kemudian ketika mendapatkan amanah selalu disampaikan. Kemudian Rasul itu tidak pernah bodoh, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi ada sifat wajib bagi Rasul, dan sekarang kita mengetahui sifat mustahil bagi Rasulullah. Yang pertama itu adalah kizib, artinya berdusta, yang mana Rasulullah itu apabila berkata tidak pernah berbohong. Jadi mustahil kalau Rasul itu sering berbohong, sering berdusta. Yang kedua itu adalah khianat.
atau ingkar janji. Rasul itu tidak pernah mengingkari janji, berbeda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa sering beringkar janji. Nah, yang ketiga, khitman, artinya menyembunyikan. Rasulullah itu mustahil kalau dia menyembunyikan sesuatu. Kemudian yang keempat, sifat mustahil bagi Rasul itu adalah baladah, artinya bodoh. Jadi Rasulullah itu mustahil punya sifat yang bodoh atau balada. Baik anak-anak, selanjutnya di sini akan ada ketemu yang namanya sifat jaiz bagi Rasulullah. Yang pertama itu adalah sifat jaiz adalah boleh. Yang mana boleh itu adalah maksudnya bahwasanya Rasulullah itu juga manusia biasa, manusia yang memiliki kelebihan, yang memiliki sifat seperti manusia yang biasa lainnya, seperti makan, minum, tidur, menangis, tertawa, menikah, punya anak. Itu adalah salah satu sifat wajib bagi Rasulullah. Artinya Rasulullah boleh melakukan hal-hal tersebut seperti tertawa, bersedih, menikah, punya anak. Rasulullah itu berbeda dengan manusia karena dipilih Allah untuk menyampaikan amanah atau risalah kenabiannya kepada seluruh umat manusia. Begitu anak-anak. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir sudah tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dan surat Al-Maidah ayat 3. Nanti anak-anak bisa buka Al-Qur'annya di rumah. Kemudian nanti kita akan tafsirkan dan kita akan mengenal lebih dalam lagi untuk ayat tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis bahwasanya tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, meneladani sifat-sifat Rasulullah. Jadi kita wajib meneladani, artinya kalau sudah kita meneladani sifat Rasulullah, jadi kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah berperilaku jujur. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada guru. Nah, itu adalah sifat-sifat Rasulullah yang wajib kita contoh. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita akan bertemu dengan bagaimana cara meneladani sifat-sifat Rasulullah yang tadi, yaitu yang terakhir adalah hormat dan patuh kepada guru. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Betul, alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah paham semua ya. Di tugas terakhir kita, silakan anak-anak membuat ringkasan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian tugas tersebut anak-anak silakan diaplikasikan dalam bentuk Canva boleh, bentuk PDF juga boleh. Kemudian nanti dikumpulkan hasil dari resume tersebut, ringkasan tersebut pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Paham ya anak-anak? Baik, kita tutup pelajaran hari ini sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.